Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Video kali ini saya akan mengabarkan tentang informasi seleksi CPNS di tahun 2021. Sebelum kita masuk di video pembahasan, bagi teman-teman sahabat NIP yang baru menemukan channel kami, silahkan subscribe channel ini, dukung, kemudian like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena insya Allah kami akan selalu update informasi terkait dengan ASN di tahun 2021 ini. Terima kasih. Untuk pembahasan CPNS di tahun 2021 ini, informasi kita akan rangkum dalam 3. Yang pertama adalah berapa jumlah formasi CPNS yang akan dibuka di tahun ini. Kemudian yang kedua adalah kapan dimulai pendaftaran seleksi CPNS di tahun 2021, serta apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar untuk melamar CPNS di tahun 2021. Untuk yang pertama, bahwa pengadaan ASN 2021 formasi CPNS ya, ini pengadaannya saya ambilkan dari Kemenpan RB, Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi. Disebutkan di sini bahwa untuk CPNS untuk jabatan teknis itu dibuka 119.000 lowongan ya, 119.000 CPNS. Ini jadi cukup banyak ya, 119.000. Kemudian kapan dimulai pendaftaran? Ini saya ambilkan dari rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021. Kita akan berfokus di CPNS. Jadi CPNS yang akan dibuka di tahun ini adalah non-guru ya. Penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga Pemda itu di minggu ketiga bulan Maret. Kemudian untuk pendaftarannya ini di sini di bulan Mei dan di bulan Juni. Ini untuk pendaftarannya ya. Kemudian untuk seleksinya itu di bulan Juli, Agustus, September, dan juga Oktober. Kemudian pengumuman kelulusan itu di bulan November. Sedangkan pemberkasannya dan penetapan NIP itu bulan November, Desember, dan Januari di tahun 2022. Di sini juga disebutkan bahwa penyampaian ini dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemudian pendaftaran itu melalui SSCASN BKN. Kemudian seleksinya menggunakan CAT BKN. Kemudian pengumuman kelulusan itu disampaikan oleh kementerian atau lembaga Pemda. Kemudian untuk penetapan dan pemberkasan NIP itu dilakukan oleh BKN. Nah, ini untuk rencana jadwalnya. Jadi untuk pendaftarannya bersiap-siap di bulan Mei ya, bulan Mei dan bulan Juni itu akan dibuka CPNS non guru di tahun 2021. Tentunya untuk tenaga teknis ya. Kemudian di poin yang ketiga adalah apa persyaratan yang harus dilengkapi atau yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar CPNS di tahun 2021. Saya sampaikan dari peraturan BKN nomor 14. Ini merupakan peraturan induk ya dari pengadaan ASN ya. Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya, petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, saya langsung menuju ke halaman yang ke-8. Poin 4 besar ya, pelamaran A umum. Jadi persyaratan umumnya adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian persyaratannya apa? Yang pertama, persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS. Yang pertama adalah usia paling rendah 18 tahun. Dan yang paling tinggi adalah berusia 35 tahun. Nah, ini ya. Ini untuk batas usianya. Sehingga ini menimbulkan banyak polemik ya. 35 tahun. Jadi untuk honorer yang di atas 35 tahun itu tidak bisa melamar. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ini yang kedua, tidak
pernah dipidana. Yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan. Nah ini ya, dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, prajurit, TNI maksudnya ya, kemudian anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Artinya ketika misalkan di tahun kemarin kita sudah menjadi CPNS, kemudian kita mengundurkan diri, maka tidak bisa mendaftar kembali untuk seleksi di tahun kapanpun ya, karena peraturannya mengatakan seperti itu. Kemudian untuk TNI juga tidak bisa, kemudian polisi juga tidak bisa. Dan yang tidak hormat ya, diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta, misalkan di pegawai BUMN ataupun BUMD ya, milik daerah. Kemudian yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau CPNS, tidak berkedudukan sebagai PNS, kemudian TNI dan kepolisian. Jadi ketika sudah menjadi CPNS, PNS, TNI dan anggota kepolisian, maka dia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 dan seterusnya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktisnya. Nah ini sangat ditekankan ketika ingin mendaftar CPNS ataupun PNS, maka tidak diperbolehkan kita masih aktif menjadi pengurus atau menjadi anggota, bahkan menjadi anggota aja tidak diperbolehkan. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan. Nanti ketika sudah diumumkan tentang formasi yang dibuka, maka di situ akan muncul kualifikasi pendidikan. Nah ini harus sesuai. Ketika dipaksakan untuk melamar, maka otomatis tidak lulus ya. Karena di situ ada seleksi administrasi sebelum masuk di SKD dan SKB. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani ya. Sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, sekursor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, surat keterangan sehat ini biasanya nanti di persyaratan ini dipenuhi setelah dinyatakan lulus ya dalam seleksi seperti itu. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nanti ada surat pernyataan dan surat tersebut wajib ditandatangani oleh pelamar. Kemudian persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan yang ditetapkan oleh PPK. PPK itu apa? PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Misalkan untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maka PPK adalah gubernur. Kemudian untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota, maka bupati atau wali kota. Ketika kita melamar di formasi di daerah dan PPK mewajibkan syarat tertentu, maka syaratan itu harus dipenuhi. Nah ini adalah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS. Nah, kemudian di penjelasan nomor 2, usia pelamar sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf A ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam STTB atau ijazah yang digunakan dasar untuk pelamaran. Jadi sesuai dengan yang tertera di STTB atau ijazah ya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melamar menjadi PNS atau CPNS di tahun 2021. Sekian informasi dari kami. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang lebih mendalam tentang seleksi CPNS di tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.